Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini dengan Bu Anita. Hari ini kita masih belajar tentang matematika. Bu Anita lanjutkan. Setelah kemarin kita belajar tentang menyederhanakan pecahan, sekarang kita akan belajar tentang berbagai bentuk pecahan dan mengubah berbagai bentuk pecahan tersebut. Sudah siap anak-anak belajar hari ini? Yuk anak-anak silahkan berdoa terlebih dahulu. Semoga anak-anak dimudahkan dalam belajar hari ini. Berdoa dimulai. Cukupkan bentuk-bentuk pecahan. Ternyata ada beberapa bentuk pecahan ya. Bentuknya yang pertama yaitu pecahan biasa yang kemarin kita pelajari, kemudian pecahan campuran, kemudian pecahan desimal dan persen. Sebetulnya beberapa pecahan ini kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Apalagi persen. Ini persen biasanya untuk menghitung diskon. Diskon itu potongan harga, ya. Nah, bagaimana bentuknya? Bentuknya untuk pecahan biasa itu menggunakan tanda per seperti ini ya. Contohnya sudah kita pelajari kemarin. Contohnya ini Bu Anita beri 3, yaitu 4/5, 1/7 dan 3/6. Jadi ditandai ada pembilang ya yang bagian atas dan penyebut. Ini adalah pecahan biasa. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran ini merupakan gabungan antara bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi di depannya ini ada bilangan bulat. Nah, hanya utuh ya, bilangan bulat, kemudian ada pecahannya. Jadi digabung. Ini kalau kita baca adalah 1/3/6. Kemudian yang contoh yang kedua 2/1/5. Ini tolong diperhatikan penulisannya ya. Penulisan bilangan bulatnya itu ada di tengah-tengah per, jangan di atas. Kalau di atas per itu kita menyebutnya sebagai pembilang. Jadi harus ada di tengah-tengah di depan tanda per ini ya. Mohon diperhatikan dalam penulisannya untuk bilangan bulat pada pecahan campuran. Kemudian jenis pecahan yang ketiga adalah desimal. Desimal ini ditandai dengan tanda koma-koma ya anak-anak. Nah, ini ada koma-koma. Nah, pecahan desimal ini adalah pecahan yang punya penyebut khusus, yaitu penyebutnya 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kelipatannya 10.000, 100.000 dan seterusnya. Dalam penulisannya, bagi pecahan yang mempunyai penyebut 10, contohnya adalah 0,5. Jadi untuk penyebut 10 itu adalah satu angka di belakang koma. Nah, ini 5, satu angka di belakang koma ya. Kemudian Bu Anita memberikan contoh penyebut 100. Maka contohnya adalah 0,05. Berapa angka di belakang koma anak-anak? Nah, ini ada 2 angka di belakang koma. Kemudian penyebut 1000 yaitu 3 angka di belakang koma, 0,005. Paham ya untuk pecahan desimal ya. Nah, pecahan yang selanjutnya adalah persen. Nah, pecahan ini merupakan pecahan yang mempunyai penyebut itu 100 atau dinyatakan dengan tanda persen. Nah, ini tanda persen ya. 0 strip 0 seperti itu. Ini adalah persen, tanda persen. Contohnya bagaimana anak-anak? Contohnya adalah ini. Bu Anita mempunyai angka atau pecahan 5/100. Maka bisa ditulis 5%. Langsung ya. Kemudian 30/100. Maka bisa ditulis 30%. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pecahan. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Jika belum, bisa diulangi penjelasan dari Bu Anita tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, intinya adalah semua pecahan itu bisa diubah menjadi berbagai bentuk pecahan. Kuncinya adalah pecahan
biasa ya. Kuncinya adalah di pecahan biasa. Yang pertama, pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, ini Bu Anita mempunyai contoh pecahan 4/5. Nah, ini caranya langsung dibagi. Bisa tidak? Ternyata tidak bisa. 4 dibagi 5. Ternyata pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kan tidak bisa langsung dibagi ya. Maka pecahan 4/5 ini tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Lalu bagaimana yang bisa? Yang bisa diubah adalah yang pembilangnya itu angkanya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, ini langsung kita bagi. Bisa tidak? Ternyata bisa. 5 dibagi 4 berapa anak-anak? Oh, ternyata hasilnya 1. Lalu sisa 1. Maka pecahan campuran dari 5/4 adalah 1/4. Dengan ketentuan bilangan bulatnya ini merupakan hasil dari pembagian. Hasil pembagian 1 ini ya. Kemudian pembilangnya merupakan sisa dari pembagian. Sisanya langsung ditulis, ya kan? Kemudian 4-nya adalah penyebutnya. Jadi penyebutnya ini selalu sama. Ya, Bu Anita ulangi lagi. Bilangan bulatnya ini merupakan hasil dari pembagian. Kemudian pembilangnya /adalah sisa dari pembagian dan penyebutnya adalah sama. Bu Anita memberikan contoh lagi, yaitu 14/5. Yuk langsung kita bagi. 14/5, 14 dibagi 5, hasilnya adalah 2. Ya, hasilnya adalah 2. Sisanya berapa? Sisanya 4. Nah, karena 5 kali 2 kan 10. 14 dikurangi 10, 4. Kemudian penyebutnya sama 5, maka bentuk pecahan campuran dari 14/5 adalah 24/5. Bu Anita punya contoh lagi, yaitu 14/3. Yuk kita bagi 14/3, hasilnya berapa? Ternyata hasilnya adalah 4. Sisanya adalah 2. Maka hasil pecahan dari 14/3, pecahan campurannya adalah 42/5. Nah, lalu kita belajar sebaliknya, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya adalah 24/5. Nah, ini Bu Anita, yang ini kita tadi 14/5 diubah menjadi pecahan campuran, hasilnya 24/5. Sekarang kita coba balik ya. 24/5 ini jika dijadikan pecahan biasa, caranya bagaimana ya? Yuk perhatikan cara Bu Anita ini. Anak-anak menulis 24/5 kembali ya. Kemudian penyebutnya dikalikan bilangan bulatnya atau bilangan pokoknya ya. Jadi penyebut dikalikan bilangan bulatnya. Hasilnya ditambahkan pembilang. Ya. Hasilnya ditambahkan pembilang, ini menjadi pembilang. Nah, jadi hasilnya ini ya, hasilnya ini itu dijadikan pembilang. Kemudian penyebutnya sama ya, penyebutnya 5, maka hasilnya adalah 14/5. Sama atau beda? Sama ya. Yuk kita ulangi lagi. Nah, ternyata 14 ini pembilangnya adalah hasil dari perkalian dan penjumlahan. Paham anak-anak? Kita coba lagi yuk. Nah, sekarang yang 42/5. Ini 42/5. Sama, kita tulis dulu 42/5. Kemudian kita kalikan. 5 dikalikan 4 berapa? Ayo. Ya, betul, pinter. Hasilnya adalah 20. Kemudian 20 ditambah 2
Berapa 20 ditambah 2? Hasilnya adalah 22. Maka 22 ini ya ditulis menjadi pembilang. Maka hasilnya adalah 22/5. Oke anak-anak, paham ya penjelasan ini? Nah, yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mencoba mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contohnya adalah 4/5. Tadi Bu Anita sudah memberikan ciri-ciri dari pecahan desimal adalah mempunyai penyebut 10, 100, 1000 dan kelipatannya. Oke, maka kita coba penyebutnya ini dijadikan antara 10, 100 atau 1000. Bisa yang mana ya? Oh, karena 5 adalah faktor 5 adalah faktor dari 10, maka kita jadikan 10. Nah, kita cari pengalinya. 5 dikali berapa? Hasilnya 10. Kemudian pembilangnya juga dikalikan dengan sama penyebutnya. Ternyata 5 dikali 2 hasilnya 10. Lalu pembilangnya juga dikalikan. 4 dikalikan 2 hasilnya adalah 8. Maka mendapatkan hasil 8/10. Lalu kita tulis dalam bentuk desimal. Karena penyebutnya adalah 10, maka satu angka di belakang koma. Hasilnya adalah 0,8. Paham anak-anak? Nah, lalu Bu Anita punya lagi 8/20. 20 ini faktor dari 10-kah, 100-kah atau 1000 ya yang paling dekat? Oh, ternyata 20 merupakan faktor dari 100. Maka kita cari pengali. Dari 20 dikalikan berapa? Hasilnya adalah 100. Ternyata 20 dikalikan 5. Maka pembilangnya juga dikalikan 5. 8 dikalikan 5, 40. 20 dikalikan 5 hasilnya 100. Lalu kita tulis dalam bentuk desimal. Ini penyebutnya 100. Maka ditulis 2 angka di belakang koma, 0,40. Bu, ini 0 yang belakang boleh hilang, Bu? Boleh, cukup dibaca 0,4 karena angkanya di belakang. Tapi kalau di depan tidak boleh dihilangkan. Paham ya anak-anak ya? Nah, lalu tadi jika penyebutnya merupakan faktor dari 10, 100 atau 1000 bisa diubah. Lalu bagaimana yang faktornya merupakan bukan faktor dari 10, 100 atau 1000? Nah, maka caranya langsung dibagi. Bagaimana Bu? Langsung dibagi saja. 4 dibagi 7. Karena tidak bisa, maka kita meminjam 0 sebagai pembantu membuat pembilang menjadi puluhan. Karena kita meminjam 0, maka di sini kita buat 0, menjadi satuan. Ya. Kemudian kita bagi 40 dibagi 7. Berapa? Ternyata 5. Ya, 7 dikalikan 5 adalah 35. Maka 40 dikurangi 35 mempunyai sisa 5. Ya. Lalu 5-nya ini, sisanya ini dibagi lagi. 5 dibagi 7 bisa tidak? Tidak. Maka kita meminjam lagi 0 sebagai pembantu puluhan. Jadi 50/7. Hasilnya adalah 7. 7 kali 7, 49.
50 dikurangi 49 ternyata sisa 1. Lalu penulisannya, hasil dari pembagian yang pertama ditulis sebagai per sepuluhan. Kemudian 7-nya ditulis di belakangnya. Ini di belakangnya boleh dicari lagi, Bu. Boleh, tapi ini tidak usah ya, nanti panjang. Maka cari 2 angka di belakang koma saja, atau 3 juga tidak apa-apa. Oke, Bu Anita beri contoh lagi. Ini 2/3. Karena tadi 2 dan 3 lebih besar mana penyebutnya ya, kan tidak bisa dibagi. Kita meminta bantuan untuk membuat puluhan, maka nambah 0, di sini ditulis 0, lalu kita hitung 20 dibagi 3 berapa? Oh, ternyata 6. 3 dikalikan 6 kan 18, mempunyai sisa 2. 2-nya dibagi lagi menjadi 20/3. Kemudian hasilnya ternyata 6 lagi, sisa 2. Begitu seterusnya. Maka kita tulis 6-nya yang di depan, 6 yang bawah di belakang. Begitu ya anak-anak ya. Jadi untuk pecahan biasa ke pecahan desimal, jika penyebutnya adalah faktor dari 10, 100 atau 1000, maka langsung dicari pengalinya. Faktor dari 10, 100 dan 1000 itu berapa saja, Bu? Bisa 2, 4, 5, 20, 25, kemudian 100 dan 125. Sekarang kita coba belajar kebalikannya. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, ini Bu Anita mempunyai pecahan desimal 0,8. Karena ini satu angka di belakang koma, maka langsung saja ditulis 8/10. Bu, kalau kita hanya menulis 8/10 betul, Bu? Betul, tapi belum paling sederhana. Jika bisa dibagi lagi, maka silahkan anak-anak bagi. 8 bilangan genap, 10 juga bilangan genap, maka bisa dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka bentuk pecahan biasa dari pecahan desimal 0,8 adalah 8/10 atau 4/5. Lagi kita punya 0,16. Berapa angka di belakang koma anak-anak? 2 angka. Maka pernya per 100, ditulis 16/100. Kemudian dibagi lagi menjadi 16 dibagi 2, 100 dibagi 2, hasilnya 8/50. Ternyata masih bisa disederhanakan lagi, dibagi lagi 2. 8 dibagi 2, 50 dibagi 2, hasilnya ternyata 4/25. Bu Anita punya lagi contoh, ini 0,25. Karena 2 angka di belakang koma, maka pernya per 100. Ternyata kita sederhanakan, bisa dibagi 5? Bisa. Dibagi 5 lagi. Tapi ini Bu Anita langsung mencoba, karena 100 juga bisa dibagi 25. Langsung 25 dibagi 25, 100 dibagi 25. Hasilnya 25 dibagi 25 adalah 1, 100 dibagi 25 adalah 4. Nah, ini materi tentang bentuk-bentuk pecahan dan mengubah berbagai bentuk pecahan. Sekarang kita belajar 2 mengubah bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa menjadi campuran dan sebaliknya, dan pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya. Pertemuan minggu depan kita akan mencoba mengubah pecahan biasa menjadi persentase dan desimal menjadi persentase. Sudah paham anak-anak? Semoga sudah memahami ya. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan anak-anak, kita latihan soal yuk. Ada 4 soal. Setiap soal ada 2 option, 2
dua soal lagi ya, ada 2 soal lagi, jadi total ada 8 soal. 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B. Yang pertama mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, mudah kan? Kemudian nomor 2 mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang ketiga mengubah pecahan menjadi pecahan desimal dan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, silakan anak-anak mencoba mengerjakan. Jika ada kurang paham, silakan bertanya ke Bu Anita di kolom komentar. Terima kasih anak-anak. Bu Anita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak paham atas berbagai bentuk pecahan dan cara mengubahnya. Bu Anita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, Mama.